Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ino hujan bagai. Tajak gede keram. Hujan Ino. Ide tak uya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Majlis hakim, hadirin wal hadirat, kaum kompetitor syarihil Quran yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan para pemuda. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Umat Munabainal Murnai menjelaskan bahwa dua buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah kembalinya pemuda kepada ajaran agama yang berperan untuk memajukan umat saat sekarang ini. Namun bila dilihat generasi saat sekarang ini, mereka banyak yang terseret terhantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Mereka mempertontonkan aurat dengan bersimbolkan tren pergaulan masa kini. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi generasi muda silih berganti. Al-Quranul Karim mencatat peran penting pemuda dalam beberapa lintasan sejarah. Ketika Fir'aun menebarkan benih kezaliman di tengah-tengah masyarakat, pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam yang berusia muda yang melakukan perlawanan terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menebarkan istilah kenabiannya di kota Makkah, mendapat dukungan yang tidak sedikit dari kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Amir bin Yasir, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya generasi muda dalam mencapai cita-cita bangsa dan agama. Karena tugas kita hari ini adalah mendauladani kiprah pemuda ideal, sehingga Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran, sehingga kita mampu menjadi generasi yang Qurani. Maka oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan syarahan kami yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter sebagai landasan normatif. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Aku berlindung kepadamu ya
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan salah satu kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambilkan sebagai pekerja pada kita ialah orang-orang yang kuat dan dapat dipercaya. Majlis hakim, hadirin wal hadirat, pemuda dan pemudi kuntum melati dambaan negeri. Ayat ini menceritakan tentang sosok seorang pemuda yang memiliki sifat kuat dan amanah, Al-Qawiyul Amin, yakni Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan putranya Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam tafsir Al-Quranul Karim karangan Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi juz 3 halaman 1394 menjelaskan bahwa salah satu dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah salah satu dari kedua wanita itu, karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipekerjakan kepada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Selain itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sikap dan sifat amanah, Al-Qawiyul Amin. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwasanya amanah itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, amanah seorang hamba kepada manusia yang lain. Yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri. Saat ini kita tidak mungkin menutup mata, sebab tidak sedikit generasi muda yang terjebak ke dalam pergaulan bebas, seks bebas yang merajalela. Bahkan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini juga ditimbulkan persahabatan yang tidak mau dibilang kampungan, sehingga terjadinya perzinaan, pemerkosaan, perjudian, dan pembunuhan yang membudayakan. Bahkan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini juga ditimbulkan dengan kalimat pacaran Islami. Penasaran apa itu pacaran Islami? Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mencari seorang lelaki yang berpeci dan seorang perempuan yang memakai mukena. Mungkin menurut mereka juga mau pacaran sebelum ciuman mengucapkan Bismillah. Setelah pelukan mereka mengucapkan Alhamdulillah. Setelah terjadinya perzinaan mereka mengucapkan Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka dari itu hadirin, mari kita persiapkan generasi yang tangguh serta memiliki semangat yang tinggi agar bisa membangun bangsa dan agama yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Senada dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim Sadaqallah
azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya yang mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap sejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang maha agung. Majelis hakim, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ayat ini berawal dari kata wal yaksha. Sirat amar kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi, asal mulanya perintah itu menunjukkan wajib. Maka dari itu wajib bagi kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Profesor B.J. Habibie adalah intelektual Muslim Indonesia dan mantan Presiden Republik Indonesia, menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, fisik, ilmu, semangat hidup, dan lemah akhlak. Jikalau kelemahan ini ada pada diri generasi penerus bangsa, kami yakin bukan hanya menjadi penghambat pembangunan, akan tetapi akan menjadi penghancur pembangunan. Kita tidak ingin menjadi generasi yang hanya menjadi sampah di kalangan masyarakat. Kita tidak ingin menjadi generasi yang hanya menjadi penghambat pembangunan karena lemahnya baik ilmu, fisik, dan mental spiritual. Karena kita adalah pemuda hari ini, pemimpin di masa depan. Kesimpulan dari syarahan yang dapat kami sampaikan adalah mari kita persiapkan generasi muda yang tangguh serta memiliki semangat yang tinggi. Hal ini bisa kita dapatkan apabila kita giat belajar, gigih berusaha, serta tekun dalam beribadah. Insya Allah terwujudlah generasi muda yang berkarakter Qurani serta kuat dan amanah. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami memohon, kepada manusia kami bermaaf-maafan. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.